Om, selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan. Pada malam ini kita bersyukur kita kembali melaksanakan ibadah penyembahan kita kepada Tuhan dalam ibadah doa yang sebenarnya kita harus lakukan di gereja, namun karena pandemi sehingga kita masih melakukannya di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebentar kita akan menyampaikan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur patut kami persembahkan kepadamu, ya Allah ya Tuhan kami, atas kasih-Mu kepada kami, sehingga kami ada sampai pada saat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk selalu berada di bawah kaki salib-Mu. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk datang berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih khusus untuk datang menyampaikan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, dalam ibadah doa ini kami akan melaksanakan dan menyampaikan doa-doa kami kepada Tuhan. Ada banyak pergumulan-pergumulan hidup yang akan kami sampaikan kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkati ibadah kami dan mendengarkan doa-doa kami. Dan sebelum kami menyampaikan doa kami akan melandasinya dengan firman Tuhan yang akan kami baca untuk kami renungkan pada saat ini. Urapi kami dan Roh-Mu yang kudus, terlebih khusus hamba-Mu, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu menjadi landasan persekutuan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-33. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 27 sampai 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan certaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi seluruh kebesaran menurut kebesaran kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Dari pembacaan ini kita akan merenungkannya di bawah satu pokok renungan atau tema renungan, yaitu makna kuk. Ya, kuk melambangkan beban atau penderitaan yang berat, dan itu diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah memasangnya di dalam kehidupan kita supaya kita dapat kembali kepada Dia di dalam kehidupan kita. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini yang telah kita baca bersama pada saat ini, kita akan melihat ada beberapa arti daripada kuk itu, ya, atau beban hidup yang berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Arti atau makna daripada kuk atau beban yang berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama ialah supaya kita dapat merenungkan apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Allah mengizinkan kuk terjadi dalam kehidupan kita, memberi beban itu kepada kita, beban yang berat, supaya kita belajar untuk merenungkan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Kita bermasa bodoh dengan kehidupan kita,
dengan hubungan kita dengan Allah. Kita cenderung bebas melakukan apa saja yang kita inginkan dalam kehidupan kita, tanpa kita memikirkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Melalui yang Tuhan pasang di dalam kehidupan kita, izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Beban berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya ialah supaya kita belajar merenungkan apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, makna atau arti atau penderitaan yang berat atau beban yang besar yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Arti yang kedua ialah supaya kita belajar rendah hati dan penuh pertobatan. Allah membebani kita dengan suatu beban yang berat supaya kita belajar rendah hati. Mungkin selama ini dosa yang kita buat adalah dosa kesombongan, dosa keangkuhan, tinggi hati, dan Allah menegur kita dengan yang Dia pasang dalam kehidupan kita, agar kita sadar dan kita belajar rendah hati dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah rendah hati, dipastikan bahwa kita akan bertobat dari dosa-dosa kita yang mengikuti keinginan hati kita, tidak mengikuti keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itu yang kedua, arti yang kedua daripada atau beban yang berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita belajar rendah hati dan penuh pertobatan. Yang ketiga, arti atau beban hidup yang berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang ketiga ialah supaya kita belajar mengendalikan diri saat menghadapi kesengsaraan. Supaya kita belajar mengendalikan diri saat menghadapi kesengsaraan. Perjalanan hidup kita sedang menuju kepada kebinasaan karena dosa. Karena kita mengikuti keinginan-keinginan dunia ini atau hawa nafsu kita. Dan Allah ingin memutuskan perjalanan yang sesat itu, perjalanan yang menuju kepada kehidupan yang penuh malang itu, dengan memberikan beban yang berat kepada kita, supaya kita kembali sadar dan kita belajar mengendalikan diri. Kita bertobat, kita kembali kepada jalan yang benar, kepada jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itulah tujuan beban berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, makna atau arti atau beban yang berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ialah supaya kita belajar bersabar dengan teguh hati, belajar kepada Allah kita, karena Dia adalah pemberi kehidupan yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Allah begitu baik kepada kita. Sekalipun kita sudah jauh dalam perjalanan kehidupan kita menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kemalangan hidup, Allah mengasihi kita, memberi kesempatan bagi kita, dan memberikan pelajaran bagi kita, memberikan nasihat kepada kita dengan teguran-teguran melalui atau beban yang berat yang Tuhan izinkan, supaya kita belajar bersabar, bergantung kepada pencipta kita, belajar kepada Dia, karena apa yang Dia ajarkan pasti adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah untuk dan demi kehidupan kita umat manusia. Sekalipun kita berdosa, Allah memberikan pelajaran bagi kita, memberi nasihat kepada kita, seperti seorang ayah yang sayang kepada anaknya. Dia mendidik anaknya dengan keras, atau ibunya memberikan didikan kepada anak-anaknya dengan keras, agar supaya anak-anaknya itu kembali melakukan hal-hal yang baik dan benar di dalam hidupnya, amat terlebih kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Sebelum kita menyampaikannya kepada Tuhan, mari kita menyadari
mengapa Allah memberikan atau beban yang besar, beban yang berat, penderitaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mengapa Allah mengizinkan itu? Yang pertama, supaya kita belajar merenungkan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, agar kita belajar rendah hati dan penuh pertobatan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, agar kita belajar mengendalikan diri dalam menghadapi kesengsaraan. Dan yang keempat, agar kita belajar bersabar dengan penuh hati, belajar kepada guru kita, yaitu Allah kita, yang memberikan hal yang indah di dalam kehidupan ini. Kiranya kita diberkati oleh firman-Nya pada saat ini. Karena itu, bersyukurlah kalau Tuhan memberikan nasihat kepada kita, kadang-kadang melalui hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan. Tetapi Allah juga kadang-kadang menasihati kita, menegur kita dengan hal-hal yang berat dalam kehidupan kita. Mungkin berat untuk kita lakukan, tapi itulah ya cara Allah mau membuat kita lebih baik lagi sebagai anak-anaknya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam ini kami telah belajar sedikit daripada firman, bahwa Allah mengizinkan di dalam kehidupan kami, memberikan latihan-latihan badani dalam kehidupan kami. Mungkin latihan itu amat berat dalam kehidupan kami. Mungkin tidak dapat kami pahami, mungkin tidak dapat kami tanggung. Tetapi Allah berkehendak agar kami menjadi anak-anaknya yang lebih baik lagi. Allah ingin agar kami belajar mengerti apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kami, agar kami belajar merendahkan hati dan penuh pertobatan di hadapan Tuhan, agar kami dapat mengendalikan diri ketika kami berjalan dalam kesesatan, dan agar kami belajar bersabar di dalam menghadapi pengajaran Allah, agar kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih buat firman-Mu, buat nasihat-Mu bagi kami pada saat ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami, berkat yang besar, dan melandasi persekutuan kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah doa kita dengan doa berkat. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.